Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Baterat perlahan tenggelam ke dalam awan tebal, dan setelah beberapa saat kekacauan, tiba-tiba menjadi jernih. Tanah yang indah dan warna-warni muncul di depan mata Xiaoyan. Sejauh mata memandang, ada benua tanpa batas dan ada juga lautan tanpa akhir. Melihat pemandangan seperti itu, Xiaoyan langsung teringat hari-hari yang dihabiskan di benua Dodi. Meskipun semua orang di tim yang tak kenal takut telah mengalami hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Hari-hari itu masih hidup dalam ingatan Xiaoyan sampai saat ini. Xiaoyan juga ingin pergi ke dunia bawah untuk menemukan semua orang. Tetapi setelah Xiaoyan tahu dari Yueli bahwa semua orang baik-baik saja, Xiaoyan ragu-ragu. Dia tidak lagi ingin menempatkan semua orang dalam situasi berbahaya seperti itu, karena lebih aman tidak mengikuti Xiaoyan. Setelah sensi melalui pertempuran ini, biarkan semuanya tenang. Xiaoyan menghela nafas. Kehidupan seperti ini bukanlah yang diinginkan Xiaoyan. Dan Xiaoyan mungkin memiliki keinginan yang tak ada habisnya untuk kekuasaan. Tapi aku tidak tahu kapan. Menjadi lebih kuat bukan lagi untuk diriku sendiri. Tidak ada jalan untuk kembali ketika kamu membuka busur. Kamu sedang dalam perjalanan atau kamu mati. Kelinci Pingyun sepertinya mendengar Xiaoyan berbisik dari samping. Melihat tangan di dadanya dan berkata dengan aneh. Xiaoyan terdiam, meskipun ada kata-kata Kelinci Pingyun agak kasar, tetapi Xiaoyan memikirkannya dengan hati-hati. Sepertinya memang begitu. Dia tidak pernah berpikir untuk berhenti, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak bisa berhenti. Setelah beberapa saat, Kelinci Pingyun bertanya, "Apakah kamu benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia? Dibandingkan dengan dia, kamu benar-benar lemah," kata Kelinci Pingyun. "Aku juga penasaran mengapa kamu bahkan tidak bisa mengalahkan langkah ke-6 dari keabadian Kaisar. Ketika kamu berada di samping permaisuri dan kamu hanya bisa menjadi hewan peliharaan jika kamu sangat lemah." Xiaoyan menanggapi Kelinci Pingyun dan wajah Kelinci Pingyun memucat saat mendengar kata-kata itu. Kelinci Pingyun terdiam dan segera melirik Xiaoyan. Dia tidak menjawab pertanyaan ini. "Apa yang ingin aku katakan adalah kamu sangat lemah. Apakah permaisuri benar-benar berharga untuk menghidupkanmu kembali?" Kelinci Pingyun melanjutkan. Xiaoyan merenung. Apakah itu permaisuri atau sang ratu? Perasaan ini ditinggalkan oleh Yang Mulia. Sebenarnya baginya, itu tampak terlalu tiba-tiba. Meskipun dia sangat baik padanya, Xiaoyan masih tidak bisa menerima perasaan yang tiba-tiba untuknya. "Saya tidak begitu mengerti apa yang Anda maksud dengan menjadi lemah. Jika menurut Anda itu tidak layak, saya dapat berbicara dengan yang Anda lawan," Xiaoyan berkata dengan suara dingin. Tatapannya juga menatap Kelinci Pingyun pada saat yang sama. Saat tatapan Xiaoyan terkunci, Kelinci Pingyun ingin membuka mulutnya untuk melawan. Tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menemukan bahwa dia tidak punya pilihan lain. "Seperti yang saya katakan, saya bukan Yang Mulia," Xiaoyan berkata lagi dengan suara yang dalam. Kelinci Pingyun dikejutkan oleh aura absolut yang memancarkan dari tubuh Xiaoyan. Aura semacam ini hanya dialami oleh Kelinci Pingyun pada Yang Mulia dan permaisuri. Selain itu, bahkan banyak orang kuat tidak memiliki kesombongan seperti itu. Apa yang saya lakukan adalah untuk sensi dan untuk alam Xuanyin. Bahkan jika peluangnya tipis, kita harus bekerja keras. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Saya harap Anda bisa mengerti. Setelah beberapa saat, nada suara Xiaoyan menjadi sedikit lebih lembut. Kelinci Pingyun mungkin telah salah paham dengannya. Ia tidak dapat memahami mengapa permaisuri bangkit kembali untuk Xiaoyan. Karena setelah kebangkitan ini,
permaisuri mungkin benar-benar jatuh. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak berpikir dengan hati-hati. Tetapi jika memungkinkan, saya tidak ingin melihat permaisuri jatuh. Kelinci Pingyun tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kilau di mata merah mudanya berkedip-kedip. Meskipun Kelinci Pingyun biasanya menyeringai dan berbicara tanpa ampun, pada kenyataannya, semakin banyak orang dengan kepribadian seperti itu, semakin halus perasaan batin mereka. Xiaoyan dan permaisuri mungkin berpikir tentang bagaimana menyelamatkan dunia mereka sendiri, tetapi Kelinci Pingyun sedang memikirkan bagaimana untuk menjaga permaisuri tetap hidup. Saya tidak berharap untuk melihat jatuhnya orang yang saya sayangi, dan saya hanya tidak ingin kehilangan permaisuri. Kelinci Pingyun tidak salah, karena kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan sejauh ini tidak terlihat untuk dapat mendukung upaya permaisuri. Setelah tiba di bintang Viantin, Kelinci Pingyun menjadi bermartabat. Sepertinya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah permaisuri datang ke bintang Viantin, itu sebabnya baru saja meragukan Xiaoyan. Itu tidak membenci Xiaoyan dalam hatinya, tapi dia takut kehilangan. Aku tidak bisa memberimu jaminan, karena aku tidak tahu apa yang terjadi pada permaisuri, atau apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kita semua melakukan yang terbaik, jawab Xiaoyan. Kelinci Pingyun terdiam, seolah-olah dia tahu bahwa pikirannya mungkin terlalu berlebihan dan terlalu egois. Setelah dialog terputus-putus, keduanya jatuh ke dalam jebakan. Kelinci Pingyun juga terdiam, sampai wanita yang mengontrol kapal terbang itu berbicara dengan lembut. Tuan tamu, kita akan segera tiba di kota Viantin. Semoga Anda beruntung. Wanita itu sedikit tersenyum. Dengan senyum lembut di wajahnya, Xiaoyan mengangguk dan melihat ke ujung. Ketika Xiaoyan melihat sekeliling, sebuah kota besar muncul di mata Xiaoyan, dan kota Juxi juga sangat besar. Tetapi ketika dia melihat kota Viantin dari ketinggian, yang bisa dia lihat hanyalah bangunan-bangunan yang indah. Tidak hanya itu, sepertinya tidak ada tempat untuk menatanya di atas tanah. Dan juga terdapat banyak bangunan tergantung di udara. Tentunya tidak sebanding dengan kota Juxi dalam hal kemegahan. Bintang Viantin mungkin memainkan peran penting di alam Xuanyin. Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Tentu saja, bintang Viantin adalah bintang terkaya di alam Xuanyin. Bukan salah satunya. Wanita itu menjawab sambil tersenyum. Pada saat ini, Xiaoyan sedang memikirkan mengapa permaisuri datang ke sini dan menyiapkan sumber daya. Baru-baru ini banyak orang datang ke bintang Viantin. Lebih dari 100 kali, lebih banyak dari sebelumnya. Terutama karena ada desas-desus bahwa permaisuri yang hilang telah muncul di bintang Viantin. Ketika wanita itu mengatakan ini, suaranya banyak diturunkan. Lagi pula itu terkait dengan orang seperti ini akan tetap terlihat berhati-hati. Dengar, kita tidak perlu bertanya di mana permaisuri berada. Dia adalah matahari yang paling bersinar. Kelinci Pingyun segera berkata, dan wanita itu menatap Xiaoyan dan keduanya dengan mata terkejut. Apakah kamu di sini untuk mencari permaisuri? Wanita itu terkejut. Xiaoyan tidak menjawab, tetapi sedikit mengepakkan tinjunya ke arah wanita itu. Ayo pergi. Xiaoyan menatap Kelinci Pingyun, dan setelah berbicara, dia memimpin untuk menjauh dari bahtera terbang. Kelinci Pingyun mengikuti di belakang Xiaoyan, dan wanita itu berdiri di atas kapal terbang dan memandangi kedua orang itu pergi. Dua tamu ini saya khawatir. Mereka dikabarkan telah mencapai alam abadi. Saya tidak tahu kapan saya bisa menerobos ke dewa pertarungan. Mata wanita itu menunjukkan rasa iri, dan setelah beberapa saat sementara, dia mengendalikan kapal terbang dan menghilang di udara. Penerbangan ketinggian dilarang di kota Viantin, tetapi semua kota dengan ukuran tertentu dilarang ada konflik. Tentu saja tidak mungkin untuk menghindarinya sepenuhnya.
Tetapi bangunan yang hancur dapat dipulihkan sepenuhnya dalam beberapa hari. Kota Vientiane memiliki ratusan gerbang. Xiaoyan memilih yang terdekat. Ada kerumunan besar orang, semuanya berbaris memasuki kota Vientiane. Bisa lihat betapa populernya kota Vientiane karena kemunculan permaisuri. Apakah permaisuri begitu populer? Xiaoyan memandangi kerumunan dan tersenyum kecut. Tentu saja, permaisuri kita cantik dan baik hati, dan pasti akan ada keributan di dunia lain. Kelinci Bingyun berkata dengan bangga. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar ini. Apakah itu permaisuri atau sang ratu? Meskipun kedua wanita itu berada di dunia yang berbeda, tapi tanpa kecuali, itu semua terik matahari. Saya harus mengatakan, visi yang mulia sangat bagus, dan setiap teman lama sangat kuat. Xiaoyan mengikuti arus orang untuk memasuki kota tanpa kesombongan atau ketidaksabaran. Apa? Yang mulia masih punya banyak teman lama? Kelinci Bingyun menatap Xiaoyan dengan heran, dan Xiaoyan mengangguk berat. Itu benar, aku tidak berharap yang mulia menjadi anak yang hilang dalam cinta. Tidak seperti aku, yang menghargai cinta dan kesetiaan, kata Xiaoyan sambil menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Kelinci Bingyun segera memutar matanya ke arah Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata itu. Memandang Xiaoyan dari atas ke bawah, lalu berkata dengan eksentrik, "Saya percaya pada kesetiaan, tetapi jika Anda mengatakan kesetiaan, saya tidak percaya." Percaya atau tidak? Xiaoyan melambaikan jubah lengannya, lalu mengangkat kepalanya dan berjalan ke depan. Jangan berpura-pura tenang. Semakin kamu seperti ini, semakin bersalah kamu. Kelinci Bingyun mengikuti di belakang Xiaoyan, dan sudut mulut Xiaoyan berkedut saat ini. Jika kelinci mengatakan itu bodoh, terkadang terasa sangat pintar. Xiaoyan menyalakan mode obrolan kelinci Bingyun lagi, diikuti oleh Xiaoyan, membuat Xiaoyan merasa pusing karena kebisingan. Beberapa jam kemudian, Xiaoyan dan kelinci Bingyun akhirnya mengikuti sekelompok orang ke kota Vientiane, dan perasaan sesak itu menghilang untuk sementara waktu. Setelah lama berada dalam kehampaan, Xiaoyan melihat ke kiri dan ke kanan, dan tidak merasakan kembang api manusia semacam ini untuk waktu yang lama. Tepat setelah memasuki gerbang kota, ada banyak bar yang bisa dikatakan sangat ramai. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa, hanya menemukan salah satunya secara acak dan duduk. "Pelayan, sajikan sepoci anggur terbaikmu." Xiaoyan duduk, dan kelinci Bingyun memandang Xiaoyan dengan sangat bingung. "Apakah kamu masih ingin minum?" Kelinci Bingyun bertanya dengan cemas. "Kenapa? Kamu sedang tidak mood?" Balas Xiaoyan, melanjutkan dan melihat kelinci Bingyun dengan aneh. "Apakah kamu tidak akan mencari permaisuri dan minum di sini?" Kelinci Bingyun melihat sekeliling dan merendahkan suaranya kali ini. Tetapi sepertinya seseorang di sekitar mendengarnya dan memandang dengan curiga. Tetapi memandang Xiaoyan dan kelinci Bingyun setelah melihat-lihat. Dia berbalik lagi, seolah-olah dia sudah melihat keanehan itu. Orang-orang yang datang ke sini semuanya mencari permaisuri, dan mereka hanyalah salah satunya. "Kamu pergi dan mencarinya, dan aku akan menunggu kabar baikmu di sini." Xiaoyan memandang kelinci Bingyun dengan serius, dan yang terakhir tertegun pada saat itu. "Di mana saya bisa menemukannya?" Kelinci Bingyun berkata dengan marah. Saat ini, pelayan sudah menyajikan anggur yang enak dan setumpuk kacang. Xiaoyan menuangkan anggur dengan tidak tergesa-gesa, lalu menatap kelinci Bingyun dan tidak berbicara. Suara berisik di telinganya berangsur-angsur menjadi jelas dengan keheningan keduanya. "Pernahkah kamu mendengar permaisuri tinggal di istana Yongqing, yang dikatakan sebagai tempat tinggal permaisuri? Tidak ada yang bisa memasukinya selama ribuan tahun. Permaisuri benar-benar pulih." Permaisuri memasuki aula Yongqing, tetapi banyak orang menunggu di luar istana Yongqing untuk waktu yang lama, dan mereka tidak pernah melihat permaisuri. Dan ada banyak desas-desus bahwa pemulihan permaisuri itu palsu.
Jingu tampaknya membuat langkah besar dan pasti ada sesuatu yang besar terjadi di kota Vientiane baru-baru ini. Setelah menyisir beberapa informasi yang berbintik-bintik dan rumit, saya masih mendengar beberapa informasi berguna, seperti mengetahui bahwa saya telah tiba di Istana Yoging. Tetapi saya juga tahu bahwa tampaknya hanya ada sedikit orang. Setelah benar-benar bertemu permaisuri, Xiaoyan meminum anggur dengan acuh tak acuh. Kelinci Pingyun masih mendengarkan dengan dua telinga tegak, tapi Xiaoyan tiba-tiba berdiri dan meninggalkan bar. "Kemana kamu pergi lagi? Aku belum selesai mendengarkan." Kelinci Pingyun buru-buru mengikuti Xiaoyan lagi. "Bukankah targetnya sudah jelas? Istana Yoging?" Xiaoyan memikul 8 penguasa berat Suan di punggungnya. Tapi langkahnya ringan saat dia melewati kerumunan dan berjalan menuju kejauhan. "Jadi, kamu tidak ingin minum, tetapi untuk menanyakan tentang berita?" Mata merah muda Kelinci Pingyun menunjukkan keterkejutan. "Aku hanya ingin minum," balas Xiaoyan. Kelinci awan es memandang punggung Xiaoyan, seolah-olah untuk itu. Xiaoyan seperti permaisuri, tidak akan mengatakan alasannya, tetapi hanya membiarkannya melakukan apa yang dilakukannya setelah itu. Kelinci Pingyun akhirnya akan mengerti. Saya tidak tahu mengapa di kota Vientiane, tetapi pada akhirnya semuanya dilakukan selangkah demi selangkah dan telah dihitung. "Apakah kamu manusia seperti ini? Kota ini sangat dalam." Kelinci Pingyun menatap Xiaoyan dengan curiga. "Pada dasarnya setidaknya berhati-hatilah," menjawab Xiaoyan. "Apakah tidak ada orang yang tegak dan lebih lugas?" Kelinci Pingyun cemberut. Meskipun tidak membingkainya, tetapi perasaan dipimpin oleh Xiaoyan membuat Kelinci Pingyun sangat tertekan. Dengan cara ini, dia sangat merasakan bahwa pikirannya tidak bisa mengikuti Xiaoyan. "Tentu saja ada, tapi mereka mungkin tidak akan bertahan lama," jawab Xiaoyan. Kecepatan mereka berdua tidak melambat selama percakapan, tetapi mereka melangkah maju di kota Vientiane. "Itu terlalu berbahaya." Kelinci Pingyun mendecakkan lidahnya. "Istana Yoging ada di sini. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah sekian lama, Istana Yoging dari bintang Vientiane masih dapat dipertahankan sepenuhnya." Perasaan lembut itu telah lama hilang. Aku tidak ingin bersama Xiaoyan lagi dan marah padanya sampai mati. Tanpa diduga, ketika Xiaoyan berbalik, dia mengubah arahnya. Bukannya pergi ke Istana Yoging, dia berbalik dan memasuki lapangan lelang yang ramai. Hei, apa yang kamu lakukan di rumah lelang? Ngomong-ngomong, kamu harus pergi mencari permaisuri dulu kan?" Senyum di wajah Kelinci Pingyun langsung membeku dan dia tidak berani ragu. Karena ada begitu banyak orang di sini. Jika seseorang tidak memperhatikannya, Xiaoyan akan menghilang. Namun Kelinci Pingyun hanya bisa mengikuti dengan tergesa-gesa. "Permaisuri tidak ada di Istana Yoging," kata Xiaoyan setelah berjalan ke rumah lelang. Melihat sekeliling, begitu Xiaoyan memasukinya, seseorang segera datang dan dengan hormat mengepalkan tangan pada Xiaoyan. "Maaf, apakah tuan tamu di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan?" Itu adalah seorang wanita dengan sosok panas yang melangkah maju untuk bertanya. Dengan kaki ramping dan senyum lembut di wajahnya yang tak tertahankan. "Mulai segera?" tanya Xiaoyan. "Tentu saja, hanya saja tingkat pelelangan ini sangat tinggi. Setidaknya puluhan juta pilki asal ilahi diperlukan untuk berpartisipasi. Maafkan saya tuan tamu,